Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara oleh kami berhubungan dengan adanya tugas sejarah Indonesia tentang wawancara mengenai normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi keorganisasian pada masa Orde Baru. Di sini kami akan tanyakan beberapa pertanyaan mengenai NKK atau BKK. Menurut Ibu, apa itu NKK dan BKK? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik atas kepercayaannya kepada ini diajak ngobrol sebenarnya ya, di wawancara diajak ngobrol sajalah, kita bincang-bincang santai ya tentang apa tadi temanya BKK ya. Sebenarnya saya sendiri kan bukan mata pelajaran sejarah ya. Saya sendiri mengajar biologi, tetapi ya insya Allah sedikit pengetahuan saya akan saya sampaikan kepada kalian semua tentang hal yang di pertanyaan apa yang gitu ya. NKK BKK itu seperti yang tadi disampaikan oleh Indri, normalisasi kehidupan kampus, badan koordinasi organisasi. Ini sebenarnya adalah suatu upaya yang digulirkan oleh pemerintah pada waktu itu untuk meredam aktivitas mahasiswa. Aktivitas yang bagaimana? Ini kan sebenarnya berawal dari peristiwa Malari tahun 1974 itu ya, di mana terjadi pergerakan mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan adanya gagasan pemerintah bekerja sama dengan pemerintahan Jepang era Soekarno anak dalam hal penanaman modal asing. Karena pada zaman itu kita belum terbiasa meminjam uang dari negara luar untuk proses pembangunan. Penanaman modal asing itu kita untuk membangun negara. Nah, dalam pemikiran para mahasiswa kala itu bahwa Indonesia itu adalah negara yang segala macam punya. Kalau harta dan kekayaan negara Indonesia itu dikelola dengan baik, maka tidak usah meminjam modal asing. Kita bisa menggunakannya untuk membangun negeri ini. Maka kemudian untuk menyampaikan aspirasinya, mahasiswa pada saat itu melakukan demonstrasi. Pecahlah kejadian peristiwa Malari itu di tahun 1974 yang waktu itu dipimpin oleh mahasiswa bernama Fadi Masih. Pada masa pemerintahan Soeharto. Ya, pada masa pemerintahan Soeharto itu kan kejadiannya tahun 1974. Nah, sejak itu pergolakan mahasiswa terus terjadi, aktivitas politik di kampus itu semakin berkurang. Makanya kemudian pemerintah mengadakan depolitisasi kampus. Jadi meredam kehidupan berpolitik di kampus dengan cara apa tadi? Mengeluarkan peraturan yang disebut dengan normalisasi kehidupan kampus atau disingkat dengan N. Itu terjadi pada tahun 1975 dari undang yang dibentuk, peraturan yang dibentuk tahun 1975. Nah, kemudian dengan adanya normal kehidupan kampus itu, aktivitas mahasiswa menjadi lebih terbatas. Mahasiswa lebih ditekan untuk menyelesaikan kurikulumnya dengan cepat.
Kemudian akhirnya tahun 1979 pemerintah tidak hanya cukup dengan mengeluarkan peraturan new normal kehidupan kampus, disusul lagi dengan peraturan berikutnya dengan Badan Koordinasi Organisasi. Karena kehidupan berorganisasi di kampus terus bergejolak. Banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang muncul. Dengan adanya MKK dan PKK ini, mahasiswa itu dibuat untuk apolitis, artinya tidak berpolitik di kampus, bersikap skeptis, jadi kepeduliannya dikurangi dan lain sebagainya. Hal-hal yang menimbulkan gejolak atau pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa itu yang dimotori oleh mahasiswa. Jadi pemerintah ingin meneruskan program-programnya tanpa dapat hambatan, makanya kemudian dikebiri hak-hak mahasiswa. Ibu bilang dikebiri, ya hak-haknya dikurangi. Hak untuk berpolitik, hak untuk berorganisasi dan lain sebagainya, kecuali yang dimuluskan itu adalah mereka diminta untuk tetap belajar tanpa melihat kanan dan kiri, pokoknya kuliah selesai setelah itu cari kerja. Padahal itu bukan budaya kehidupan kampus itu. Dampaknya itu terjadi dampak yang terjadi NKK BKK pada masa Orde Baru? Dampaknya kita lihat dari dua sisi. Satu, dampaknya bagi pemerintah. Dua, dampaknya bagi mahasiswa itu sendiri, ya. Biar adil kan? Dampaknya bagi pemerintah. Pemerintah nyaman dong. Iya kan? Tidak ada yang mengganggu program-programnya sesuai dengan ide-idenya yang dimulihkan oleh pemerintah. Jadi memuluskan program-program baik tadi penanaman modal asing gitu ya. Ini sebenarnya penanaman modal asing ini bisa dikategorikan ini terjadi ekspansi ekonomi global dari luar menuju ke Indonesia, begitu kan? Bagi pemerintah oke, ya dari sisi pemerintah, tapi bagi mahasiswa ini mengalami guncangan. Mahasiswa itu seperti kerbau dicucuk hidung ke depan saja begitu, tidak melihat kanan dan kiri. Padahal mahasiswa yang seharusnya adalah mahasiswa yang mampu menjadi counter terhadap pemerintah. Bagaimana counter terhadap yang contohnya tadi, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bukan berarti mahasiswa tidak cinta dengan Indonesia, tapi karena kecintaannya terhadap negara, maka melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya melalui demonstrasi menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Seperti apa sih seharusnya mahasiswa tadi? Mahasiswa itu harus menjadi mahasiswa yang intelektual. Bagaimana sih mahasiswa intelektual itu? Mahasiswa yang intelektual, satu sebenarnya ya. Nanti kalian mau jadi mahasiswa sebentar lagi ya, the next ya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan rezeki yang luas pada ibu bapak, pada kalian biar bisa berkuliah ya di mana saja. Bagaimana sih mahasiswa yang intelek ini? Satu, mahasiswa yang memiliki pengetahuan sesuai dengan tingkatan keilmuan. Ini maksudnya. Kalian misalkan kuliah S1. Pengetahuan pemikiran kalian harus sesuai dengan tingkatan mahasiswa S1. Jangan namanya saja mahasiswa S1. Mikirnya sama kayak anak SMA. Kerjaannya ngegame aja. Kerjaannya resbukan saja. Resbukan itu kan orang yang flashback ke belakang, bukan kita rata-rata mengingat teman-teman dan sebagainya. Memang
tidak baik, tidak jelek, bagus bersilaturahmi. Tapi kalau terlalu fokus ke sana kan jelek. Jadi jadilah mahasiswa yang memiliki tingkat keilmuan sesuai dengan tingkat. Kalau kalian D3 maka harus punya skill sesuai dengan D3. Kalau kalian S1 harus memiliki pengetahuan sesuai dengan tingkatan S1. Yang pertama dari ciri intelektual ya. Yang kedua bagaimana nih Mas yang itu? Adalah mahasiswa yang peduli, garis bawahi ya, peduli dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, moral, politik. Harus peduli. Karena dari kepedulian inilah maka akan tumbuh empati, simpati, dan berbagai nilai positif itu akan tumbuh dengan ciri yang lainnya. Jadi harus punya kepedulian terhadap tadi ekonomi, sosial, politik, culture, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri mahasiswa yang intelek itu adalah yang mahasiswa yang mampu mewujudkan kepedulian kita. Action. Contohnya tadi mahasiswa yang demonstrasi itu action dia peduli. Terus kemudian setelah peduli dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kepeduliannya tadi untuk membuktikan benar nggak sih peduli. Kalau cuma peduli ngomong aja gue peduli, cici gue gitu kan. Nah itu kan bukan peduli namanya kalau begitu omlo. Benar nggak? Itu omlo namanya. Makanya ini ciri intelek yang ketiga itu ada action, mewujudkan rasa kepeduliannya dengan tindakan. Tanpa tindakan manusia itu harus menjadi contoh bagi berbagai kebijakan. Jangan hanya mahasiswa yang sekarang kan mahasiswa itu nih setelah adanya MKK-BKK itu diadakan sistem kredit semester atau disingkat SKS. Mahasiswa sudah diplot dalam satu semester harus menyelesaikan sekian SKS. SKS itu jumlah kredit dalam setiap mata kuliah. Rata-rata kalau yang udah dipaketkan apalagi rata-rata dari SKS harus selesai dalam satu semester. Mahasiswa diusahakan 3,5 tahun atau 4 tahun maksimal sudah lulus S1. Padahal kehidupan kampus itu tidak hanya belajar. Mahasiswa harus pandai mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya yang dengan peduli dengan sosial, budaya, pemerintah termasuk caranya dengan adanya peduli dengan melakukan tindakan mewujudkan itu mahasiswa sekarang. Kenapa? Saya lihat banyak mahasiswa yang memiliki nilai akademik bagus, IPK tinggi. IPK itu kan hitungannya dari 1 sampai 4 ya. Kalau kita kan nilai di SMA sampai 100 ya, ini grade-nya dari 1 sampai 4, paling tinggi 4. Banyak mahasiswa dengan IPK tertinggi 4, kumlaut, summa kumlaut. Kalau kumlaut itu untuk S1 itu kalau tidak salah 3,56 itu sudah kumlaut. Kalau S2 itu 3,65 kalau tidak salah. Kalau 4 itu summa kumlaut. Jadi penghargaan tertinggi. Kumlaut itu penghargaannya. Nah, percuma ketika ini tampak, tetapi yang tidak unsur intelektual tidak percuma. Sehingga banyak mahasiswa dengan IPK tertinggi summa kumlaut hidupnya tidak sukses. Karena dia tidak cakap secara sosial, dia tidak cakap secara emosi, dia tidak memiliki kepedulian dengan culture, dan ini mudah dipahami oleh orang. Jadi pintar saja tidak cukup, cerdas itu benar nggak? Pintar saja tidak cukup, yang lebih penting bagi kita pintar dan cerdas. Jadi nih adik-adikku semua, teman-temanku semua, kenapa saya bilang adik-adik? Saya lulusan SMA Jarawati di tahun ketiga. Nggak salah dong saya bilang adik ya.
Jadi saya lulusan ketiga SMA Negeri 1 Garawangin. Jadi jangan kemudian berkecil hati kalau saya mau sekolah negeri di tempat mewah kenapa disanjung Wangi saya jangan kecil hati. Saya dulu juga lulusan SMA Garawangin dan begitu lulus SMA mampu bersaing di SNPTN dan saya lulus di sekolah di Universitas saya ke sini kan bisa ketemu dengan kalian semua. Ada sanksi nggak sih buat para mahasiswa yang melanggar atau yang melakukan kegiatan di masa politik? Ketimpangan atau yang terhadap intelektualitas mahasiswa. Kebetulan saya dulu kuliah di kota ya di Jakarta. Jadi dekat dengan pusat kekuasaan. Tahun 90-an saya sudah jadi mahasiswa pada saat itu gejolak sebagai efek dari adanya NKKBA saya bersedia untuk ini kan sangat ketat. Ya, Pak Haji Ayat. Jaminan banyak Ancaman-ancaman yang ini bukan main-main sedikit, ini benar ini terhadap bukan ancaman. mahasiswaan yang Saya tidak memberikan surat, ini surat pernyataan sih tentang kami waktu itu sebagai mahasiswa yang sekarang saya kata bapak itu udah memberikan sedikit biasa peduli tetap sekolah di pokoknya bapak mau berusaha dijajah terus itu sesuatu hal yang meyakinkan ada yang mesti disampaikan. kita akan menyampaikan aspirasi. Dari sedikitnya sedikit seperti Karena ada banyak tata tertib yang berkaitan dengan NKKBA. Sehingga ketika banyak kegiatan di kampus itu banyak mahasiswa yang mengalami hal yang kurang benar. Puncaknya itu kan tahun 1990 masa digulingkannya Orde Baru. Pada waktu itu sudah koleksi. Saya masih tapi saya sudah tidak lagi. Saya sudah mengajar di salah satu SMP. Jadi saya menyaksikan betul pada waktu itu proses kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 masa dilengsarkan Soeharto. Itu adalah puncak dari kekecewaan mahasiswa atas salah satunya adanya NKKBA. Jadi apa yang kamu katakan ternyata tidak sesuai terlalu banyak penekanan terhadap mahasiswa terjadi mendapatkan titik klimaks sehingga terjadi proses kerusuhan tadi 1998 minta untuk Soeharto lengser dan kejadian itu banyak juga merugikan mahasiswa pada saat itu. Banyak mahasiswa yang mengalami kerugian di antara bahkan banyak demo dari kampus sampai kemudian bisa melengsarkan presiden. Jadi organisasi kemahasiswaan yang banyak mengalami hambatan menyampaikan aspirasinya tidak diizinkan oleh amanah seperti itu salah satu sanksi. Mungkin itu aja yang kami tanyakan buat Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi, bisa bertanya lagi tentang sejarah-sejarah kemahasiswaan. Sama-sama saya juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian, pada ibu sekalian yang
sudah menyempatkan waktunya juga ya berbincang dengan saya. Jadi kita anggap saja berbincang-bincang santai ya, wawancara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, kemudian bisa juga menimbulkan gairah terus belajar dan bercita-cita untuk menjadi mahasiswa yang aktif, yang peduli, yang bisa mewujudkan tingkat intelektual. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.